Pertama kali menekuni silat dari tahun 2000, pun latihan untuk persiapan Porda 2002. Dari awal pada dasarnya kan cuma sekedar hobi. Lama-lama menjiwai kan. Selama mulai ke atlet, alhamdulillah lah prestasi kan. Setiap ada event, alhamdulillah sabi juara. Dari sinan pun jadi sehingga mendarah daging lah, karena dari prestasi alhamdulillah sehingga lu kena ditawarkan kerja, tawarkan kerja di sekretariat DPR. Awalnya cuman honor, dan alhamdulillah sampai sekarang kan diangkat pegawai. Nyo mendali waktu ikut Porda terakhir 2006. Nyo waktu ikut kejuaraan nasional di wilayah Panasonic, pakai ikut sirkuit. Sebelum tsunami memang mendali piagam, mendali dari hasil-hasil ikut Porda, sirkuit, lagi kejuaraan-kejuaraannya. Nah, lagi mendali perak, pina, sertifikat. Jadi kata kejadian tsunami memang belum hana di sino. Walaupun memang tsunami mendali hanale hanape. Lu manteng je berjuang untuk mendapatkan medali, dan alhamdulillah setelah tsunami yang saat nyonya yang punya yang Di ubud jika jihdo lagi na lagi agam tu ni. Nah ni tijak mano aja dia mesti tijak anai buka-buka. Nah jadi kan tewon tu dayang sengap kan kamu hoya mesti. Sebab kamu mudah mawai. Sebab dia ni nang kan. Kaham mungkin tayu yang kemulho, yo mulho kau agam. Jadi yang kenyan sebab kamu mudah mawai. Memang dari Ubud kan hantom gebi ikut lagi kan. Menurut urun tuha urinong hana wajar lah ikut silat, karena urinong pantas di rumah. Sedangkan lo dari Ubud kan hobi gitu. Jadi tanpa izin dari urunci lo aja latihan. Waktu lo ikut silat yang pertama kali yang handi lo ikut silatnya almarhum mama. Jadi karena menurut gue urinongnya hana pantas ikut silat, karena silatnya keren menurut gue. Jadi urinongnya pantas di rumah. Kak Cek. Ini bawa nang orang. Iya. Cek masih no blow dari gigi ya. Setelah. Ya, baca tapu ya, terima kasih. Tapi kita daerah mungkin tabu karena daerah, ya kan? Dan masyarakat belum mengetahui bagaimana yang sebenarnya silat. Kalau mereka sudah tahu, saya rasa itu tidak ditabukan. Karena apa? Contoh lagi musim sekarang ini pemerkosaan, perampokan, saya rasa itu penting untuk anak perempuan. Ya sekedar bela diri, baik yang topeng-topeng tendangan itu nggak perlu itu, nggak ada itu. Itu ya kalau secara Tanyo Islam kan jelek lah, atau secara adat Tanyo Aceh jelek, karena itu sudah melampaui batas. Ya kalau memang melalui syariat bisa-bisa sajalah kita jawab, kita nggak berani macam mana ya. Tapi kalau secara keadaan alamnya, keadaan situasi negara kita ini manusianya, apakah nggak ada hak perempuan itu punya bela diri?
Penjaman sekarang nyankan leka lagi perampokan, pemerkosaan. Jadi setidaknya nah bacut nah lah perlawanan walaupun perempuan pada dasar ji lemah. Hanjit gebela sepenuh ji bacut ji nah lagi. Padahal jamun wate masa-masa jamun le pahlawan-pahlawan Aceh yang dari Urinong. Hana masalah punya cewek Aceh belajar bela diri karena dari jamun tanyo manteng pahlawan-pahlawan tanyo Aceh manteng memang kagak belajar bela diri. Pencak silatnya bukan hanya uri agama tang ikut, da Urinong pije karena dari segi tendangan jipi tidak berlebihan, tidak dipaksakan harus nendang sampai ke kepala apa itu kecuali punya silat kampung yang nyan mungkin lah tendang-tendang kepala, tapi punya yang dipertandingkan tidak boleh karena sasaran yang harus dijaganya leher ke atas, pusat ke bawah itu tidak boleh diserang. Itu yang harus dilindungi. Pada dasarnya pencak silatnya kan olahraga. Minya urung gepike nyan hal yang tabu, maka nyan tabu. Tapi minya urung gepike nyan suatu seni, maka orang akan mencintai. Nah, jadi beda. Minya memang tabu, maka tabu lagi. Urung salah berpikir. Kadang-kadang urung pikir pencak silatnya lagi agam, padahal hana lagian. Dari jurus sih memang beda-beda, karakter bela diri beda-beda lagi. Taekwondo nya lain, pencak silat lain, nya pencak silat ji lebih kelembut. Gerak ji lembut tapi tertuju searah ji ho. Walaupun jika seninya gerak ji itu diawali dengan indah lah, mesin nala lagi lekukan lagi kan. Menyaurun kalian sekilas sang lagi menari. Urung Inong yang belajar silat akan rugo untuk dirinya sendiri. Karena Urung Inong Acehnya pada dasarnya adalah wanita-wanita yang tangguh dan perkasa. Urung Inong Aceh memang kesanji lagi lembut tapi keras. Contoh-contohnya tanya pilih pejuang-pejuang Aceh. Nah, jadi ketangguhannya memang karena bak tanya Urung Inong Aceh. Nah, jadi hana rugo Urung Inong belajar silat. Bicara masalah silat, memang tak lepas pula daripada kaidah-kaidah yang dalam persilatan itu tersendiri. Dan Urung Inong pun bukan wajib, tapi boleh melakukan latihan-latihan atau kegiatan pencak silat selagi memang ada aturan tersendiri. Saat dalam perjuangan pun pencak silat itu digunakan baik oleh pahlawan yang laki-laki ataupun perempuan. Ya kalau untuk perempuan yang saya dengar-dengar dan saya kenal ceritanya dari orang-orang tua dulu, memang belum dikenal pencak silat mungkin pada saat itu, tapi itulah bela diri. Seperti Laksamana Malahayati ya, dia itu seorang prajurit tangguh. Pada saat-saat dia itu bertarung tentunya ada pencak silatnya, ada bela dirinya. Apalagi Laksamana Malahayati itu membunuh musuhnya itu Cornelis de Houtman itu dalam kapal dia sendiri. Berarti dia bertarung berduel dia 1 lawan 1 dengan seorang lelaki yang tinggi besar. Dia seorang perempuan, ya kalau nggak ada bela diri gimana dia bisa mengalahkan musuh.
1, 4, 5. Kalau ada pukulan apa-apa nih, tangkis. Tinggi Harapan lagi. lun Ah. budaya silatnya menyejut be sampai mati sampai akhir, menyejut akan be sampai mati sampai akhir. Menyejut terus dikembangkan dan urung-urung no ngaceh pi be gepike nyan hal yang tabu nyan salah. Karena pencak silatnya adalah semacam olahraga. Selain tanyo sehat jasmani, tanyo pi na pegangan untuk diri sendiri. Na barang kape bak jalan tanyo gelah kedro bak tajak. Jadi hanayo kepe barang kape jadi siap untuk diri sendiri. Bít cứ bít ngân đùm ang hoi 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 đi hơi la quê năm mang bít cứ bít ngân đùm ang